Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah Yu Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist Yu Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Beberapa saat kemudian, 001 mengantar 008 ke tempat persembunyian Numbers. Setelah itu, Numbers mengadakan rapat darurat. Di sana, 004 menggebrak meja, kesal dengan sikap 003. Wanita itu menyerang 008, lalu meminta 008 bergabung dengan timnya. Dan bukannya lanjut bertarung dengan 001 sampai mati, dia malah mengundang 001 untuk bergabung dengan timnya. 018 menyela, mengatakan bahwa 003 memang tipe orang yang seperti itu. 006 membenarkannya. Lagi pula, wanita itu memang gila. Mereka semua terdiam, menyadari kegilaan 003. Kemudian, 002 berspekulasi kalau banyaknya misi yang mereka terima akhir-akhir ini adalah cara 003 untuk memancing mereka keluar. 018 pun berpikir demikian. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak menerima misi apapun untuk sementara waktu. Sementara itu, 004 masih geram memikirkannya. Ini semua adalah ulah 003. Kemudian, 002 melirik 001, memberitahu bahwa berkatnya 008 bisa diselamatkan. 005 juga mengangguk setuju. Bahkan, kabarnya 008 nyaris kehilangan nyawa. Legend membalas dengan tenang. Tidak, dia hanya melakukan kewajibannya. Dan karena situasinya sudah teratasi, dia mau pamit. 002 menghentikan langkahnya, meminta 001 untuk makan dulu sebelum pergi. Legend bingung mendengar itu, tetapi yang lain terlihat tersenyum. 004 membenarkan. 001 bahkan sudah membawa 008 ke sana. Lalu dia memanggil 008 berniat untuk menyuruhnya memasak. Namun, ia terdiam saat melihat 008 yang terbaring dengan perban di seluruh tubuhnya. Seketika, suasananya jadi canggung. 002 dengan sigap bangkit, berkata dia akan pergi membeli makanan di luar. Di tempat lain, Bos Iron mulai kehilangan kesabaran. Di misi kali ini, Queen kembali gagal. Sampai kapan dia harus menunggu? Queen tersenyum tipis, lalu berkata bahwa Numbers lah yang menangani misi itu. Anak-anak yang diberikan kepadanya tidak cukup kompeten untuk mengatasi mereka. Si bos menatapnya tajam. Perkataan Queen seolah dia tidak tahu Numbers ada di sana. Padahal, setahunya dialah yang sengaja memanggil mereka keluar. Apa ucapannya salah? Dia biasanya menyelesaikan misi dengan baik, tapi ternyata gagal saat Numbers terlibat. Apa tanggapannya? Kui tak menyangkal dan mengakui itu. Dia tidak bisa menangani Numbers karena terlalu fokus mencoba merekrut mereka, karena masih tak bisa melepaskan mereka. Bahkan sejujurnya tidak ada yang lebih cocok menjadi anggota tim selain Numbers. Bos Iron terdiam sejenak lalu bertanya, apa sekarang dia sudah merelakan mereka? Queen mengiyakan. Walaupun bukan Numbers, para anggota yang dipilih secara khusus akan segera bergabung. Jadi, mulai sekarang situasinya akan berubah. Setelah mengatakan itu, Queen beranjak pergi, meninggalkan Bos Iron yang masih menatapnya dengan tajam. Hari itu, sepulang sekolah, Dayun izin untuk pergi lebih dulu. Melihatnya begitu bahagia, Yuna penasaran. Apa dia mau pergi ke suatu tempat yang bagus? Legend meluruskan. Dayun bilang ingin menemui teman dekatnya saat SMP dulu. Namun Jaehyung sedikit ragu.
Melihatnya begitu gembira, bukankah lebih seperti Dayun ingin menemui pacarnya? Segera setelah mendengar itu, ekspresi Lejin dan Seokju berubah mengerikan. Di sisi lain, Dayun akhirnya sampai di kafe. Temannya, Seokju, sudah menunggu di sana. Dayun tersenyum lebar dan menyapa. Mereka berdua melompat kegirangan. Setelah memesan minuman, Dayun mulai bercerita tentang kakaknya yang sebelumnya dikira telah mati namun kini sudah kembali. Seokju bersyukur mendengarnya, berkata kalau kakek juga pasti sangat bahagia. Dayun mengiyakan. Tahu wajah kakek jadi lebih ceria setiap hari. Bahkan mungkin kakek tidak sadar kalau beliau selalu tersenyum sekarang. Seokju tak percaya. Dulu dia sempat khawatir setiap kali bertemu dengan kakek. Beliau terlihat tidak begitu bersemangat. Dia akhirnya tahu kenapa Dayun tidak lagi menghubunginya akhir-akhir ini. Pastinya dia sibuk dengan kembali kakaknya yang tiba-tiba itu. Dayun kembali mengiyakan. Belakangan ini mereka sudah beradaptasi dan situasinya jadi lebih baik. Tapi Seokju juga tidak pernah menghubunginya. Setelah masuk SMA, mereka hanya pernah bertemu sebentar dan tidak pernah bertemu lagi sejak saat itu. Seokju memberitahu kalau dia juga agak sibuk. Ia kemudian mengajak Dayun pergi makan. Setelah itu, mereka bisa pergi ke koin karaoke. Mereka bisa bersenang-senang seperti dulu. Di jalan, Dayun menunjukkan foto kakaknya. Seokju terpesona melihatnya. Kakak Dayun pasti sangat populer. Tiba-tiba seseorang menabrak Dayun. Ia segera meminta maaf. Namun, seorang dari mereka mengenali Seokju. Dayun melihat mereka lalu bertanya, apa Seokju mengenal mereka? Tapi Seokju tak meresponnya. Siswi tadi tersenyum sinis. Ternyata anak cupu seperti Seokju juga punya teman. Ia lalu tertawa. Melihat wajah Seokju berubah tegang, Dayun teringat dengan masa lalunya saat masih dibully. Ia penasaran yang sama dalam diri Seokju. Sekilas, kenangan buruk di masa lalu membayangi Dayun ketika dia dibully habis-habisan oleh Kim Hae-jin. Saat itu, hidupnya seolah di neraka, dan Dayun merasakan itu dalam diri Seokju. Melihat ekspresi temannya berubah, ia berpikir kalau Seokju juga korban bullying. Si siswi berandal heran karena tadi Seokju menghilang begitu kelas selesai dan mengabaikan teleponnya. Ternyata itu karena dia mau bertemu dengan temannya. Seokju berdalih, berkata kalau baterai ponselnya habis. Tapi teman si berandal tak mempercayai itu. Seokju semakin panik saat dimintai ponselnya. Namun si berandal menghentikan temannya dan mengajak Seokju ikut dengannya. Sebenarnya para senior ribut ingin mencari orang baru. Jadi ia datang mencari Seokju. Dan temannya juga boleh ikut. Siswa pria di sana setuju, itu ide yang bagus. Dia yakin para senior pasti akan menyukainya. Seokju was-was, lalu mengatakan kalau Dayun bukan temannya. Dulu mereka satu sekolah dan hanya saling menyapa karena tidak sengaja bertemu di jalan. Jadi, biar dia saja yang ikut dengan para berandalan itu. Dayun terkejut mendengarnya. Dia hanya bisa melihat Seokju mengikuti ketiga berandal pergi dari sana. Tak tahu harus melakukan apa. Ia ragu untuk melapor karena bingung harus bilang apa. Yang dilihatnya hanyalah para siswa itu mengajak Seokju pergi bersama. Dan Seokju pun bersedia. Dayun sendiri pernah membuat laporan dulu, tapi tak ada yang terselesaikan. Sebaliknya, itu membuat masalah jadi lebih rumit. Namun jika masalah ini tidak diselesaikan, bukankah Seokju akan lebih menderita? Dayun benar-benar bingung harus melakukan apa. Ia kembali teringat kenangan mereka berdua. Seokju sering memujinya karena dia populer dan banyak laki-laki yang suka padanya. Ada kalanya mereka bersantai di minimarket. Seokju juga sering memberi makanan untuk Dayun dan kakek. Kemarin
ia tiba-tiba dikirim pesan oleh Sengyu yang merindukannya. Saat air mata mulai membasahi pipi Dayun, seseorang memanggilnya. Itu Yuna, kakaknya, dan yang lain. Yuna heran melihat Dayun sendirian di sana. Bukankah dia bilang punya janji? Melihat adiknya menangis, ekspresi datar Lejin berubah dingin. Yang lain juga baru sadar kalau Dayun menangis. Melihat itu, Yuna segera menenangkannya. Beberapa saat kemudian, setelah Dayun bercerita masalahnya, Yuna memberitahu anak-anak lain kalau Dayun merasa temannya sedang dirundung. Meski tidak melihatnya secara langsung, tapi suasananya seperti itu. Hyuk-jin heran, bagaimana Dayun bisa berpikir begitu padahal tak melihatnya secara langsung. Yuna menunduk tentang itu. Dayun bilang sosok temannya terlihat seperti dirinya di masa lalu. Gadis itu adalah teman dekatnya di SMP. Yuna merasa sulit bagi Dayun melihat semua itu terjadi di depan matanya, tapi tak bisa membantu sama sekali. Kalaupun ingin melapor, dia tak bisa melakukan itu karena para siswa itu hanya berbicara dengan temannya lalu pergi bersama. Jaehyun juga berpikir begitu. Dayun masih tertunduk sedih. Kemudian Lejin mendekat dan berlutut, bertanya apa yang bisa dilakukannya. Dayun terisak-isak. Dia tidak tahu dan hanya ingin membantu temannya. Sangat sulit baginya untuk melalui apa yang sudah dilaluinya. Sengju juga selalu membantu saat kesulitan. Lejin menanggapinya. Dia akan mencari teman Dayun lebih dahulu. Mereka akan mulai dengan hal itu. Dayun tak percaya kakaknya mau membantu menyelesaikan masalah Sengju. Setelah itu, Sengju mengajak yang lain berpencar, mencari tempat anak-anak itu berada. Hyuk-jin mengerti, dia juga akan menghubungi beberapa pemilik karaoke yang dikenalnya. Jaehyun juga akan menghubungi beberapa bar. Jaehyun mengusulkan untuk bergerak sendiri-sendiri agar menemukan mereka lebih cepat. Sementara Hyuk-jin berpikir untuk membagi area pencarian. Namun kemudian, Jaehyun memperingatkan Yongchan jangan sampai maju sendirian kalau sudah menemukan mereka. Tapi harus menghubungi yang lain dulu. Di sisi lain, Dayun terpaku melihat sekelompok pria itu mau membantu temannya. Yuna duduk di sampingnya, meminta Dayun agar tidak khawatir dan menunggu saja. Dayun berkata dia tak khawatir, tapi ini masalah temannya. Yuna tersenyum, mau itu masalah temannya atau bukan, sepertinya kakaknya dan yang lain tidak mau melihat Dayun dalam kesulitan. Sementara itu, di sebuah bar, satu ruangan sudah direservasi. Di sana terlihat dipenuhi oleh siswa-siswa berandalan. Dan di salah satu meja, Sengju bergetar saat diperlihatkan pada seorang siswa bajingan. Si bajingan itu memuji penampilan Sengju. Dia yakin Sengju akan punya nilai jual jika sedikit didandani. Si gadis pembuli setuju. Dia sudah bilang, meski terlihat bodoh, penampilannya lumayan menarik. Selagi mereka bicara, Sengju terus gemetaran. Tadi, para pembuli bertanya, apa dia butuh uang? Namun, Sengju tidak begitu membutuhkannya. Gadis pirang kesal. Apa maksudnya itu? Uang yang dia berikan pada mereka semakin hari semakin sedikit. Sengju memberitahu itu karena dia tidak bisa meminta uang lebih pada ibunya. Gadis berandal itu berdalih, itu sebabnya ia akan mencarikan Sengju pekerjaan paruh waktu. Pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang. Sekarang Sengju tahu apa yang dimaksud tadi. Si bajingan berkata kalau Sengju adalah yang terbaik dibandingkan gadis yang dibawa oleh anak-anak lain. Sengju melirik ke samping. Di sana terlihat 3 gadis yang juga ketakutan. Ia berpikir kalau para gadis itu juga diseret secara paksa ke bar tersebut. Sengju marah. Kenapa juga dia harus menghasilkan uang untuk membiayai berandalan ini bersenang-senang? Dia bangun dari kursinya, tapi si gadis bertanya, dia mau kemana? Sengju menjawab dengan gemetar, ia ingin pergi ke toilet. Si gadis memperingatkannya untuk tidak lama-lama.
Seng-yu mulai berpikir cara untuk meloloskan diri dari tempat itu, tapi tak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba saja, seseorang memanggil namanya. Ia menoleh dan bertanya siapa. Yongshan membuka masker dan mengatakan kalau dia kenalan Dayun. Dayun sangat mengkhawatirkan Seng-yu dan bertanya-tanya, apa anak-anak yang membawanya pergi itu merundungnya? Seng-yu merasa bersalah mendengar itu. Jae-hyung mengawasi tempat itu dan mengusulkan untuk pergi dari sana lebih dulu. Akan merepotkan jika seseorang melihat mereka. Namun Seng-yu bilang tidak bisa. Yongshan heran, bukankah dia sedang dalam situasi yang sulit? Seng-yu membenarkan. Tapi kalau dia melarikan diri, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja di sekolah. Bahkan, jika dia tidak masuk sekolah, mereka akan mendatangi rumahnya. Kalau dia memberitahu orang tuanya, mereka mungkin akan menyakiti orang tuanya juga. Yongshan bergidik ngeri, tak percaya mereka bertindak sampai sejauh itu. Tapi Seng-yu mengiyakan, anak-anak yang membawanya kemari adalah anak-anak yang terkenal di sekolah. Dan mereka juga kenal semua orang yang menyeramkan yang ada di sana. Mereka tak peduli meski harus menyakiti orang dewasa. Yongshan melirik ke belakang, melihat sekumpulan para remaja SMA sedang bersenang-senang. Ia lalu bertanya, bagaimana jika mencoba lapor pada polisi? Seng-yu berkata, itu juga percuma. Pernah salah satu seniornya dirundung untuk waktu yang lama dan melapor pada polisi. Nyatanya, yang didapat para pelaku hanyalah hukuman skorsing selama beberapa hari. Lalu, suatu hari, senior itu dipukuli oleh orang asing di jalan hingga harus masuk UGD. Karena tidak ada bukti, polisi hanya melakukan pemeriksaan dan menutup kasusnya. Meski begitu, Seng-yu yakin anak-anak itulah yang melakukannya sebagai bentuk balas dendam. Pada akhirnya, sesudah sembuh, senior itu langsung pindah ke tempat lain, seolah dia melarikan diri. Yongshan jadi bingung, bertanya apa yang harus mereka lakukan. Mengeluarkan Seng-yu dari sana tidak akan menyelesaikan masalah begitu saja, dan malah mempersulitnya. Tanpa diduga, gadis preman masuk ke sana bersama temannya. Pantas saja Seng-yu tak kunjung kembali. Berandal bertubuh besar juga heran. Dia tak pernah melihat kedua siswa itu sebelumnya. Si gadis menatap sinis, bertanya, apa Seng-yu mengenal mereka? Jae-hyung berpura-pura bodoh, mengatakan dia harus pergi ke toilet sebentar karena kebelet buang air besar. Ketika siswa preman itu jadi kesal, si pria tak ingin mendengar omong kosong dan menyuruh Jae-hyung melepas masker lalu menjawab pertanyaannya dengan benar. Pintu masuk ruang itu sudah dikunci. Bagaimana dia bisa masuk ke sana? Jae-hyung heran, padahal pintunya terbuka. Jawaban itu membuat pria marah dan mengayunkan pukulannya. Tapi Jae-hyung menghindar dan meninju dagu si pria hingga membuatnya terjatuh. Dia kesal, padahal sudah dibilang pintunya terbuka. Seharusnya mereka menguncinya dengan benar. Suara keras itu mengalihkan perhatian semua berandal yang ada di sana. Salah satu siswa bertanya, siapa bajingan itu? Seketika Jae-hyung jadi panik dan mencoba menjelaskan. Dia kebelet buang air besar, tapi si pria tidak membiarkannya menggunakan toilet. Jadi, tiba-tiba saja dia berteriak, mengatakan tidak jadi memakai toilet dan kabur dari sana, diikuti oleh Yongshan. Si bos berandal menyuruh anak buahnya menangkap dua bajingan itu. Dengan cepat, dua siswa menghadang pintu keluar. Tapi Jae-hyung tak peduli. Dia menendang salah satu mereka, lalu menyikut yang satunya. Namun, dia ditinju di perut, membuatnya terjatuh. Yongshan dan Seng-yu khawatir melihatnya. Ditambah, segerombol siswa bersiap menghajarnya. Namun Jae-hyung segera mengangkat tangannya, berkata kalau dia menyerah. Para siswa refleks berhenti. Namun pria yang dipukulnya tadi menendang wajahnya, lalu menghajarnya berkali-kali. Yongshan mencoba menghentikannya, tapi dia dibanting begitu saja. Tiba-tiba Jae-hyung tertawa.
membuat si pria bertanya-tanya apa dia sudah gila. Jaehyung terus tertawa dan berkata mereka semua sudah mati. Di ponselnya, Lee Jin mengirimkan pesan, mengatakan kalau dia sudah ada di depan. Lalu, seseorang mendobrak pintu masuk. Dari sana, Lee Jin, Sekju, dan Hyujin masuk bersamaan. Ya, maka berakhirlah kisah Yu Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.